Kompas TV. Saya Sharon Bella Kaunang. Dan saya Cilanai Putri. Kami dari Clarosa Models. Kegiatan kami sekarang adalah kegiatan outdoor modeling class dalam sesi photoshoot. Mari lihat keseruan kami. Lagi dikit. Oke, op. Tahan, semuanya harus ini. Tangannya ke pinggang. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1. With a bang bang, bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash. I got you, baby. Just you, Baby, hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash. I got you, baby. just you, Baby. Halo pemirsa Kompas TV. Perkenalkan, nama saya Fadal Putra Yanawaringka. Dan saya Piona Febriana. Kami dari Clarosa Models. Nah, hari ini kami ingin bercerita sedikit pengalaman kami selama belajar di Clarosa Models. Selama belajar di Clarosa Models, kami banyak sekali mendapat ilmu seputar modeling. Mulai dari cara catwalk, kemudian jenis-jenis busana, hingga properti yang digunakan pada saat catwalk. Di sana bukan hanya cara catwalk bagi perempuan yang diajarkan, tapi juga ada diajarkan cara catwalk bagi laki-laki. Selain itu, kami juga diajarkan cara bermake up, public speaking, serta diajarkan menjadi presenter seperti sekarang ini. Ayo teman-teman semua yang ingin bisa dan bagus dengan catwalknya, dan pengen tahu caranya make up yang benar, public speaking, serta belajar menjadi presenter, yuk bergabung ke Clarosa Models. Half of my heart is in Havana, oh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Rehana Kaila Putri, 8 tahun, Clarosa Model. There's something about his manners, Havana, oh, nah. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of Sharon Bella Kaunang, 12 tahun, Clarosa Model. doing forever in a minute. Last time I night, and Papa says he got Milo in him. He got me feeling like Cilanai Putri, 10 tahun, Clarosa Model. when I met him, I loved him when I left him. Got me feeling like ooh, and then Arifat Usta, 11 tahun, Clarosa Model. oh na 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 na, Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. Cinta Endah Claudia, 13 tahun, Clarosa Model. Oh, but my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, na na. Piona Febriana, 13 tahun, Clarosa Models. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta. Up on board like a traffic jam. Fadal Putra Yanawaringka, 13 tahun, Clarosa Model. Shout craving on me, get the beating on me. Karena sesi photoshoot sudah selesai, Kami akan berkunjung ke klinik FD Skincare untuk melakukan interview bersama dengan dokter ahli kecantikan. Stay tune! Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever
you want me. I need somebody who can love me at my worst. Hai, sekarang kita sudah nyampe di Everyday Clinic Skincare. Langsung aja yuk kita temuin dokternya. Ayo ikutin kami. I put you first, and for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. I know pretend. Hai, selamat siang. Saya Cinta dan ini teman saya Daniel. Di tengah kita telah hadir Bu Dr. Fenia Melati. Kami ini menerima ilmu tentang seputar kesehatan dan kecantikan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Kira-kira nih ya Bu, jenis skincare apa yang cocok untuk remaja? Kalau remaja sih pada umumnya kulitnya normal ya, tapi kadang-kadang kalau sudah remaja kan terjadi perubahan hormon, jadi kadang-kadang menjadi normal, cenderung berminyak, jadi disesuaikan dengan kondisi kulit. Adakah alat dan bahan di rumah yang bisa dijadikan skincare untuk perawatan sehari-hari kira-kira? Kalau bahan ya ada sih beberapa bahan alami ya, salah satunya sih yang bisa kita gunakan ya seperti lidah buaya ya. Kalau lidah buaya sih memang efektif ya untuk melembabkan wajah, tapi itu disesuaikan lagi dengan kondisi kulit dan penggunaannya harus tepat ya, harus sesuai dengan etika spesial, nggak boleh asal sembarangan digunakan juga. Nah dok, saya ingin bertanya, bagaimana jenis perawatan muka dan badan yang cocok untuk usia 10-11 tahun? Kalau untuk jenis perawatan pada anak usia 10-11 tahun ya cenderung masih normal kering ya biasanya. Jadi harus menggunakan bahan-bahan yang pertama sih sebenarnya kan pada usia dari bayi ya kita sebenarnya udah menggunakan skincare. Jadi contohnya pada saat bayi kan ada beberapa jenis produk tertentu yang memang khusus untuk bayi. Nah pada usia anak juga kan pasti ada juga produk yang sesuai untuk usia anak. Jadi umumnya sih yang menggunakan bahan-bahan organik ya. Nah dok, saya ingin bertanya lagi, jenis produk apakah yang cocok untuk kulit berminyak atau kering? Nah kalau untuk kulit-kulit yang kering, jadi pasti kan otomatis kulitnya harus membutuhkan pelembab ya. Jadi otomatis kita menggunakan bahan-bahan yang bisa melembabkan. Jadi misalnya cera dan yang banyak ya, banyak royal jelly dan sebagainya. Tapi kalau untuk kulit-kulit yang berminyak ya, tentu kita menggunakan produk-produk yang mengandung surfaktan. Jadi otomatis surfaktan itu kan gunanya untuk menarik minyak ya, menarik kotoran atau minyak. Jadi dari berbagai produk kita bisa lihat kandungannya seperti kayak SLS, sodium lauryl ester atau sodium lauryl sulfat. Jadi itu beberapa kandungan yang bisa kita lihat di ingredient tiap produk ya. Jadi itu bisa cocok untuk kulit-kulit yang berminyak. Dok, saya ingin bertanya, merek skincare apakah yang cocok untuk kulit sensitif? Untuk kulit yang sensitif ya, pasti tentunya kita cari produk-produk yang hipoalergik. Jadi yang memang beberapa kandungannya yang berguna untuk mengatasi kulit-kulit yang sensitif. Jadi misalnya, jadi ada beberapa contoh yang memang untuk kulit sensitif ya, misalnya produk yang mengandung ceramid, niacin, itu beberapa produk ya yang memang aman dan bisa digunakan untuk muka yang sensitif. Jadi memang muka yang sensitif itu harus hati-hati dalam menggunakan produk ya, karena mukanya lebih cenderung bereaksi kalau memang ada beberapa produk yang cenderung bisa membuat mengiritasi kulit. Hindari produk-produk yang menggunakan AHA kayak gitu, yang cenderung sih yang membuat kulit gampang ini sih iritasi itu aja. Dok, saya ingin bertanya lagi, hal apa yang paling penting untuk kulit wajah? Yang paling penting dari kulit wajah adalah yang pertama, kita harus mengenali ya jenis kulit wajah apa yang kita miliki. Misalnya kalau kulit pada umumnya kan terbagi tiga, ada yang normal kering, ada juga normal berminyak ya, dan ada kulit yang sangat oily ya. Jadi kita harus tahu dengan mengetahui jenis kulit yang kita miliki ya, tentu kita harus menggunakan produk-produk yang tepat ya. Jadi kalau muka kita berminyak, jangan menggunakan produk untuk muka kering. Begitu pula kalau muka kita kering, jangan menggunakan produk yang berminyak. Jadi harus pertama tahu jenis kulit kita. Nah untuk tahunya itu memang mungkin butuh untuk konsultasi ke dokter atau memang ke dokter yang ada gitu. Dok, saya ingin bertanya, mengapa skincare sangat penting bagi remaja? Ya,
Kalau menurut saya sih skincare bukan cuma untuk remaja ya yang penting ya. Dari kita bayi juga sebenarnya kita sudah harus mengenal skincare yang tepat. Jadi kayak seperti ibaratnya saya selalu mengibaratkan susu. Susu kan macam-macam. Ada yang dari susu untuk bayi, ada yang untuk remaja, orang tua. Tentu kalau anak masih bayi nggak mungkin kita kasih untuk susu orang tua ya. Soalnya kebutuhan bayi kan DHA. Sedangkan kalau pada orang tua kebutuhannya lebih ke kalsium. Nah, ibaratnya juga dengan skincare. Jadi kalau skincare itu memang bukan cuma remaja, dari bayi pun penting. Nah, kenapa remaja mungkin lebih penting ya? Karena pada remaja kan sudah terjadi perubahan hormonal yang cenderung sudah mulai menimbulkan mungkin banyak masalah. Paling banyak sih salah satunya yaitu jerawat ya, akne istilahnya dalam medis ya. Jadi ya memang dengan penggunaan skincare yang tepat ya, kita bisa mencegah ya efek samping ataupun komplikasi ya daripada akne itu sendiri. Misalnya yang paling sering sih akne ya. Kalau remaja itu problemnya paling sering akne sih, jerawat dalam bahasa umumnya. Satu lagi, bagaimana cara menghilangkan beruntusan? Beruntusan itu kan dalam ini jerawat ya. Nah, untuk jerawat itu yang pertama, penyebab dari jerawat sendiri kan banyak ya. Salah satunya yaitu karena penggunaan kosmetik yang salah. Yang kedua juga ada peningkatan dari bakteri akne. Nah, untuk menghilangkan yang pertama tentunya menggunakan produk yang tepat ya. Jadi kita harus menggunakan produk-produk akne yang mungkin salah satu isinya bisa salicylic acid, benzoyl ataupun tea tree dan lain-lain ya. Sekarang kan udah banyak ya. Nah, yang kedua yaitu ya harus memilih membersihkan muka. Kemudian harus rutin membersihkan muka ataupun kalau ini minimal facial atau peeling, tapi di tempat yang tepat ya. Yang harus dilakukan supaya untuk mencegah aknenya itu atau jerawatnya itu lebih parah sih gitu. Saya ingin bertanya, apakah akibat dalam penggunaan makeup yang terlalu lama dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Kalau makeup terlalu lama sih yang pertama terjadi penumpukan sebum ya. Otomatis kan makeup itu dia menutup pori-pori. Jadi kalau memang tidak menggunakan makeup lama ya otomatis harus membersihkan. Jadi harus double cleansing. Kalau kita istilahnya double cleansing itu yang pertama harus dipakai cleanser dulu ataupun micellar water ataupun apapun yang ada ya. Yang kedua baru dibersihkan wajahnya. Nah, jadi kalau menggunakan makeup itu nggak boleh sekedar aja membersihkan karena otomatis komedo yang tertumpuk kalau didatangi bersama dengan bakteri akne itu otomatis bisa jadi jerawat. Jadi harus dengan double cleansing sih, harus dibersihkan dengan tepat ya, dengan baik, dengan double cleansing itu yang paling utama sih. Saya izin bertanya, bagaimana cara merawat kulit agar tetap sehat dan segar? Nah, kalau cara merawatnya ya sebenarnya sederhana sih. Yang pertama sih selalu harus menekankan bahwa kita harus mengetahui jenis dari kulit yang kita miliki sebenarnya. Jadi gunakan dengan mengetahui jenis kulitnya yang kita punya, kita harus menggunakan ya produk-produk yang sesuai dengan tipe kulit kita. Jadi kalau kulit kita berminyak, gunakan produk-produk yang memang gunanya untuk kulit berminyak. Kalau kulitnya kering, ya gunakan ya produk-produk yang memang untuk kulit kering. Yang kedua ya memang ya kalau sekarang sih setiap merawat kulit itu sekarang sudah selalu digalakkan di setiap tempat ya, itu harus memang double cleansing sih. Itu yang selalu kita tekankan ke setiap customer ya. Jadi setelah beraktivitas tidak boleh hanya sekedar mencuci muka ya, tetap juga harus menggunakan double cleansing. Ya itu prinsipnya. Ya ketiga kalau ada waktu ya sesekali treatment menggunakan ya. Dan yang keempat yang paling penting itu gunakan sunblock. Sekarang itu sunblock itu memang di segala usia sudah bisa dipakai. Jadi ada kandungan-kandungan yang memang untuk remaja, memang sunblocknya aman. Karena UVB kita ini udah parah gitu. Jadi kita dengan menggunakan sunblock otomatis kan mencegah kulit kita rusak ya dari paparan UVA maupun UVB. Ayo teman-teman semua yang di rumah, yang pengen glow up, aku saranin mending perawatan di FD Klinik. Soalnya perawatan muka dan tubuh itu penting loh, dan juga hasilnya di sini udah terjamin, Mbak. Demikian kegiatan outdoor modeling class kami hari ini. Terima kasih kepada Ibu Penny Andrawati. Terima kasih pemirsa Kompas